Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada, bahagia sekali hari ini kita bertemu lagi dalam acara ngabuburit online-nya Mas Sama. Kali ini kita bertemu di acara talk show yang ketiga kalinya dengan materi yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, yang tentunya nanti kita akan membahas kajian yang lebih mendalam terkait zakat mal. Alhamdulillahirabbil alamin, telah hadir bersama kita narasumber kita, pimpinan madrasah kita, Ustadz Haidar Mirza SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, bahagia. Alhamdulillah. Nanti kita akan membahas materi tentang zakat mal Ustadz. Jadi mohon, walaupun anak-anak ini belum banyak yang wajib menunaikan zakat mal, tetapi mereka harus paham ilmu terkait zakat mal itu sendiri. Jadi nanti mohon dijelaskan apakah pengertian dari zakat mal itu, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan, harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, bagaimana menghitung nisabnya dan lain sebagainya. Ngoten Ustaz. Monggo. Ya, yang pertama bahwa zakat itu arti etimologi itu adalah mensucikan atau membersihkan, yaitu membersihkan harta yang bukan haknya, karena harta yang wajib dizakatkan itu adalah haknya asnaf samaniyah atau haknya 8 orang yang berhak menerima zakat, termasuk fakir dan miskin. Nah, zakat itu merupakan ibadah maliyah atau ibadah harta, merupakan rukun Islam yang ketiga, ada yang mengatakan yang kelima. Ini dilaksanakan oleh orang Islam yang sudah mampu, artinya para orang yang punya kelebihan. Tetapi harta yang dikeluarkan itu tentu ada syarat-syarat tertentu, diantaranya sudah sampai kepada nisabnya atau batas wajib mengeluarkan zakat. Adapun harta yang dikeluarkan itu adalah binatang ternak, termasuk kambing, termasuk sapi, kerbau, unta dan sebagainya. Di Indonesia tidak ada unta. Bahkan sekarang ini tidak banyak orang Indonesia yang punya kambing, apalagi sapi yang sampai memenuhi nisab. Kemudian biji-bijian, khususnya biji-bijian yang merupakan makanan pokok dan bisa disimpan tahan lama, yang mengenyangkan. Tapi kalau mengenyangkan berarti buah-buahan yang lain juga harus dikeluarkan zakat. Biji-bijian tahan lama, mengenyangkan. Jadi seperti pisang, seperti buah-buahan yang tidak tahan lama, mungkin tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan dari anak-anak seputar zakat mal. Untuk pertanyaan pertama adalah, apakah zakat mal itu harus kita berikan ke sesama muslim? Ngoten Ustadz. Orang yang tidak muslim itu tidak boleh, tetapi ada salah satu ulama yang mengatakan walaupun dia tidak muslim tetapi ada harapan dia akan masuk Islam, maka itu boleh diberi zakat. Seperti juga mu'alaf, supaya imannya semakin kuat maka diberi zakat. Atau orang yang sekiranya punya potensi untuk masuk Islam, itu juga diberi zakat supaya segera masuk Islam. Tapi intinya
sebagian ulama kalau memang tidak muslim ya tidak mendapat, karena persyaratan menerima zakat itu harus muslim, baligh dan sebagainya. Selanjutnya masih terkait itu Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika orang tersebut muslim tetapi dia jarang melaksanakan sholat, atau bahkan kita tahu kalau dia tidak puasa misalkan, apakah juga boleh diberikan zakat dengan artian mengharap suatu saat bisa jadi baik lagi seperti itu tadi, atau pripun? Ya seperti itu, karena walaupun dia tidak melaksanakan ibadah puasa atau sholat, tapi dia seorang muslim, karena batas antara kafir dengan muslim itu membaca 2 syahadat, maka dia tergolong orang muslim dan dia boleh menerima zakat. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini terkait 8 golongan penerima zakat. Di situ kan ada miskin dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi di masyarakat pada umumnya ini banyak yang memberikan zakat mereka kepada anak yatim, Ustadz. Ini mungkin bagaimana penjelasannya? Sedangkan kita tahu yatim itu tidak ada di 8 golongan tersebut. Apakah boleh? Maka kalau zakat itu diberikan anak yatim, maka anak yatim itu harus dimasukkan di dalam golongan yang 8 itu. Artinya dimasukkan, yatim itu termasuk miskin atau fakir atau gharim, ibnu sabil atau fisabilillah. Tetapi kalau anak yatim itu tidak ada di dalam asnaf tamaniyah, yaitu golongan yang 8 itu, tidak boleh, karena yatim sendiri itu banyak yang kaya, jadi tidak menerima zakat. Tetapi kalau dia seorang miskin atau fakir, ya tentunya harus dapat bisa menerima zakat. Ini masih terkait lagi dengan 8 golongan Ustaz. Salah satunya adalah ghorimin atau orang-orang yang berhutang. Nah, ini bagaimana jika sebenarnya orang tersebut kaya tetapi dia berhutang untuk modal usaha? Apakah tetap wajib membayarkan zakat malnya atau bagaimana? Jadi dia termasuk ghorimin karena dia berhutang, tapi utangnya itu dalam rangka untuk modal dia untuk berusaha, ngaten Ustaz. Dan sebenarnya sebelumnya sudah kaya, itu pripun? Dia termasuk orang kaya dan tidak boleh menerima zakat karena hutangnya itu bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk pengembangan usaha. Nah, hal yang seperti itu yang sering disalahpahami oleh para masyarakat awam, bahwa utangku banyak sehingga saya harus menerima zakat. Nah, itu tidak boleh, karena aslinya itu adalah dia seorang kaya, kemudian dia minjam hutang dalam rangka usaha, bahkan dalam usahanya itu dia bisa terbebani untuk mengeluarkan zakat, bukan menerima zakat. Mungkin itu. Selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya dengan harta yang digadaikan? Jadi dia misalkan punya emas sudah 1 nisab, tapi karena mungkin terhimpit kebutuhan, jadi beberapa hartanya itu dia gadaikan. Apakah tetap wajib dibayarkan zakatnya Ustaz? Khilafiyah. Jadi ada salah satu ulama yang apabila hartanya itu digadaikan sehingga belum disaur, maka yang punya barang itu yang punya barang tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, tetapi beban zakatnya dibebankan kepada orang yang meminjam. Nah, begitu juga gadai. Ketika barangnya itu ada di pegadaian, ada yang berpendapat bahwa zakatnya harus dikeluarkan oleh kantor pegadaian. Tetapi ketika barang itu sudah kembali, maka juga kembali haknya. Yang harus mengeluarkan zakat adalah yang punya harta. Mungkin seperti itu. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Tadi sudah dijelaskan bahwa hasil panen itu juga termasuk mal atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Tetapi tadi lebih fokus kepada biji-bijian yang tahan lama dan selanjutnya, dan sedikit disinggung tentang yang buah. mengenyangkan. Mengenyangkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kami tanyakan adalah bagaimana jika itu pisang atau contohnya Ustadz. Apakah setiap kali kita panen pisang itu harus juga dikeluarkan zakatnya atau pripun ini sistemnya? Jadi yang dimaksud bahwa zakat itu harus dikeluarkan yang biji-bijian yang tahan lama, mengenyangkan, supaya bisa disimpan. Lah, sedangkan buah-buahan seperti pisang, apalagi jambu, maka yang dizakati, yang dikeluarkan zakatnya itu bukan pisangnya atau jambunya, tapi mungkin nilainya, nilai jualnya, sehingga kalau nilai jualnya itu sudah sesuai dengan, dikiaskan dengan nisabnya makanan pokok, maka itu dikeluarkan hasilnya, hasil penjualannya, bukan jambunya atau bukan pisangnya, ya, zakat pisang. Nah, ini begini Ustaz, nisab itu tadi berapa? Nisabnya untuk zakat panen nih berapa Kak? Kalau kita tahu padi misalkan kan sudah panen semuanya, kemudian kita timbang berapa dikeluarkan 2,5% misalkan, atau kalau pengairannya dengan air 5% dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang kita sehari-hari, misalkan hampir setiap hari kita itu bisa panen pisang, atau maksud saya Ustaz? Itu apa juga dikeluarkan, dihitung begitu, atau kalau dihitung nisabnya itu nisabnya berapa ngoten? Kalau dihitung nisabnya itu mungkin dikiaskan dengan nisabnya makanan pokok seperti padi. Kalau padi ada yang mengatakan 700 kg atau seharga itu. Maka kalau dan itu dikeluarkan setiap panen. Lah, kalau pisang itu jarang sekali bisa sekali panen dalam satu waktu, kadang-kadang bergantian. Maka kalau memang itu terjadi sekarang teknis untuk memanen pisang itu bisa serempak. Bahkan sekarang ini ada pisang yang dibuat bagaimana ontongnya, jantungnya itu menghadap ke timur semua atau ke selatan semua, atau bagaimana supaya panen bareng. Itu sekarang sudah ada teknis-teknis seperti itu. Nah, kalau memang itu terjadi, maka penghitungannya adalah senilai 700 kg. Oke, itu tadi yang saya tanyakan karena ini lagi marak untuk budidaya pisang, jadi sekali panen mungkin bisa mencapai nisab padi, begitu tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz, ini bagaimana dengan jika kita mempunyai mobil mewah atau harta sejenisnya yang tidak disebutkan di situ tadi, seperti emas, perak kan jelas. Bagaimana kalau harta kita itu berupa mobil Ustadz? Apakah juga wajib dikeluarkan zakatnya atau seperti apa? Tidak. Mobil, sepeda motor atau apapun yang berupa sarana itu tidak dikeluarkan zakatnya. Seperti juga sapi. Walaupun jumlahnya itu sudah sampai kepada nisab, tetapi ketika sapi itu digunakan untuk mengolah tanah, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Begitu juga mobil, itu sarana untuk bekerja, tetapi hasil usaha yang sarananya mobil itu yang wajib dikeluarkan zakatnya, bukan mobilnya. Oke. Kemudian ini Ustadz, terkait harta yang kita investasikan, apakah juga kita wajib zakat termasuk pokoknya atau modal yang kita investasikan tersebut, atau cuma hasilnya saja, hasil dari investasi kita hitung dan lain sebagainya? Invest itu penghitungannya 1 tahun. Ya. Nah, yang dihitung apanya? Yang dihitung modalnya dan hasilnya.
Jadi keuntungannya juga dihitung, pokoknya juga dihitung. Sampai nisab baru dikeluarkan zakat. Kami lanjutkan Ustadz, ini masih ada beberapa pertanyaan dari anak-anak. Yang selanjutnya adalah apakah zakat mal itu sifatnya wajib? Mengapa itu diwajibkan? Kata Ustadz. Zakat mal itu wajib bagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat atau mampu. Mengapa wajib? Itu sebenarnya ada dua pendekatan. Yang pertama, zakat itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah bagi orang yang mampu, yaitu bahwa zakat itu adalah merupakan satu perintah, kemudian dilaksanakannya untuk mencari ridhonya. Di samping zakat itu juga tazkiyatun nafsi, yaitu untuk untuk membersihkan hati kita. Yang kedua, pendekatan kedua adalah pendekatan sosial, yaitu menanamkan atau mendidik kita ini supaya peduli kepada sesama, khususnya bagi orang-orang yang fakir atau miskin. Mungkin ada dua hal itu mengapa zakat fitrah dihukumi wajib. Pertanyaan terakhir Ustadz, kenapa jika zakat perdagangan atau perniagaan itu kita keluarkan 2,5%, sedangkan zakat pertanian itu justru ada yang 5 atau 10%? Apakah itu tidak menjadi kecemburuan atau lain sebagainya, kata Ustadz? Ini satu pertanyaan yang sulit ya untuk dijawab. Yang pertama, mungkin para ulama dulu itu mempertimbangkan bahwa resiko orang dagang atau resiko pekerjaan perdagangan itu mungkin lebih besar daripada pertanian. Satu contoh, kita harus mengambil barang dari tempat yang jauh, kemudian belum lagi resiko di jalan, kemudian belum lagi ada penurunan harga, kemudian dia harus menjual, kemudian ketika berjalan jauh ada resiko keselamatan, baik keselamatan hartanya atau jiwanya. Maka mungkin itulah sehingga zakat perdagangan itu mungkin nisabnya mengeluarkannya itu mungkin lebih rendah, hanya 2,5%. Sedangkan bertani itu bukan berarti tanpa resiko, tetapi menurut pandangan ulama mungkin resiko seorang petani itu lebih kecil, hanya bekerja, kemudian paling-paling dulu orang mengatakan paling-paling bukan bangkrut karena sawahnya tidak ikut hilang, yang hilang tanamannya, sehingga seandainya mengalami kerugian, maka kerugian itu hanya kehilangan pokok. Beda dengan perdagangan. Kalau perdagangan bisa bangkrut, mungkin itu. Tapi kalau bertani Ustaz, terus kemudian mungkin ada hama dan lain sebagainya sehingga beras itu tidak mencapai nisab, tetap dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya atau mboten? Tidak. Seberapa luas tanah itu, ketika hasilnya tidak memenuhi, tidak sampai kepada nisab, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Walaupun sesempit apapun, kalau hasil tanamannya itu sampai kepada nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Apabila kita seorang muslim yang mampu mengeluarkan zakat kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka tentu Allah akan memberi sanksi yang sangat berat. Ada dua hal yang saya amati di dalam Al-Quran. Yang pertama, di dalam Al-Quran atau di hadis, bahwa orang yang sudah mampu mengeluarkan zakat kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, maka hartanya itu nanti di alam kubur ini akan dirupakan dengan ular yang sangat besar, yaitu
ular yang akra, artinya buta. Ular yang buta kemudian matanya menjulur, bendol menjulur, maka ular itu akan menggigit orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dengan mengatakan, inilah hartamu dulu yang tidak kau keluarkan zakat. Yang kedua, di dalam Al-Quran fatuk wajibahum, ketika orang tidak mau mengeluarkan zakat, maka hartanya, khususnya orang yang mengumpulkan emas atau perak, itu nanti akan dibakar dulu sampai panas, maka akan ditempelkan ke fatuk wajibahum, akan ditempelkan untuk menyetrika batuk dan lambungnya. Itulah mungkin sanksi daripada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nggih, mengerikan sekali nggih Ustaz. Naudzubillah min dzalik untuk itu nggih. Naudzubillah min dzalik, sangat mengerikan. Demikian tadi anak-anakku sekalian, telah kita bahas bersama terkait materi talkshow yang ketiga kali ini tentang zakat mal. Mudah-mudahan ini menambah ilmu untuk kita semuanya, kita semakin mengerti, semakin memahami apa itu zakat mal, bagaimana pelaksanaannya dan lain sebagainya, sehingga nanti jika anak-anak sekalian sudah wajib mengeluarkan zakat, sudah paham betul bagaimana dasar hukum dan lain sebagainya. Terima kasih Ustadz untuk materi hari ini. Anak-anakku sekalian, tetap terus jaga kesehatan, tetap terus belajar, menuntut ilmu, dan kemudian mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Demikian tadi materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.